kita ingatkan kalau kita akan menyebarkan titik-titik kemarahan ini ke seluruh Indonesia. Kita akan buat Indonesia menjadi marah atas ketidaksanggupan negara mendengarkan aspirasi rakyatnya. Kita ingatkan sekali lagi, kita akan menyebarkan titik-titik, kita akan menambahkan gerakan-gerakan kolektif, kita akan menyambungkan ke seluruh gerakan elemen masyarakat, dan akan kita pastikan kita akan membanjiri jalanan dan kita dengan titik-titik kemarahan kita. Istana Negara untuk menuntut bagaimana terkait respon kenaikan harga BBM bersubsidi. Nah, hari ini kita mengangkat tagline, yaitu Jokowi Maruf Amin pemimpin zolim. Karena bagi kami, ketika masyarakat baru pulih dari COVID-19, baru pulih dari kenaikan harga minyak, dan hari ini masyarakat dibayangkan, masyarakat dipertontonkan dengan kenaikan harga BBM. Karena apa? Karena mahasiswa, baik dari perempuan maupun laki-laki, menyuarakan aspirasi kita terkait dengan keresahan rakyat hari ini. Akan tetapi di sini kami dikecewakan oleh Bapak Presiden dan juga Wakil Presiden. Kami tidak diakomodir untuk dapat bertemu dan menyampaikan tuntutannya. Maka dari itu, sepakat bersama teman-teman yang lain, kita akan terus menyuarakan, kita akan terus bersemangat menyampaikan aspirasi rakyat. Karena apa? Karena tujuan kita adalah aspirasi rakyat didengar dan juga diakomodir oleh pemerintah hari ini. Sekian. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang melawan! Sekian. KSPI dan Partai Buruh menanggapi sikap pemerintah yang sudah menaikkan harga BBM, khususnya BBM bersubsidi kemarin, adalah menolak dan akan terus melakukan perlawanan sampai pemerintah bersama DPR duduk bersama untuk mengembalikan harga BBM khususnya yang bersubsidi, antara lain Pertalite, solar, dan premium, kembali ke harga sebelumnya. Karena harga minyak di dunia dari hari ke hari makin menurun. BBM dinaikkan harganya. Tanda-tandanya bahwa Jokowi mau jatuh. Percaya apa enggak? Kita lihat hari-hari yang akan datang, ya. Karena apa, pemirsa ya? Semua yang saya kira yang ditunjukkan oleh pemerintahan Jokowi bukan hanya mengecewakan para oposisi, tetapi juga masyarakat umum yang dulu menyanjung-nyanjung, sekarang tampaknya tumpah ruah untuk memberikan kritik kepadanya, ya. Itu tercermin ya pada respon-respon yang diberikan, ya, bahkan sudah ribuan tadi seperti yang saya sampaikan. Nggak ada yang positif sama sekali berkenaan dengan apa yang diputuskan oleh Jokowi. Apalagi beberapa bulan yang lalu, tepatnya 13 Juli yang lalu, Jokowi berjanji ya tidak akan menaikkan BBM sampai akhir tahun, ya. Dan tidak lebih atau bahkan kurang dari 2 bulan, ternyata Jokowi mengingkari janjinya dan menaikkan BBM tidak tanggung-tanggung, ya, untuk Pertalite itu sebesar 30,7%, coba. Nah, siapa yang akan bisa bertahan untuk menunjukkan simpatinya kepada Jokowi? Ya, nggak ada. Dan ini tampak bahwa pergerakan mahasiswa, buruh, ojol, ya, dan semua orang yang sekarang ini tampak pendapatannya tergerus dengan adanya COVID-19 dan belum pulih, kemudian dipukul oleh kenaikan BBM, itu ibaratnya seperti jatuh, ya, ketimpa tangga, habis deh, ya. Ini ya tanda harga BBM dinaikkan, tanda-tanda Jokowi mau jatuh. Akhir kekuasaan Jokowi. Jika sampai tanggal 10 harga BBM tak turun, API dan seluruh rakyat Indonesia jebol istana. Jika sampai 10 September harga BBM tak turun, Egy Sujana bersama API Jabar siap geruduk Jakarta. Dikutip dari gelora.co. Puluhan massa yang terhimpun dalam aksi penyelamatan Indonesia atau yang disingkat dengan API Jawa Barat menggeruduk Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jawa Barat pada Senin 5 September.
Aksi demonstrasi itu dilakukan sebagai bentuk penolakan atas kenaikan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi pada Sabtu 3 September akhir pekan lalu. Harga BBM naik bukti pemerintah gagal mengelola negara. Begitu bunyi tulisan dalam poster yang dibawa oleh para massa aksi. Jika tidak siap ke Jakarta, kita gelar aksi yang lebih besar, ucap salah satu orator. Usai menyampaikan orasi, pemimpin API Egy Sujana Soekarno menerangkan, kenaikan BBM bersubsidi tentu makin membuat susah rakyat terutama kalangan bawah. Didasari hal itu, pihaknya turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasinya. Kami melibatkan emak-emak dan berbagai latar belakang lainnya menggelar aksi ini, kata Egy dikutip kantor berita politik Ermul Jabar. Dengan begitu, kata dia, API meminta pemerintah pusat agar segera mencabut kenaikan harga BBM bersubsidi. Apalagi pemerintah tersebut tidak dihiraukan, maka API bakal menggalang massa lebih besar untuk melakukan unjuk rasa di Jakarta. Kami hitung sampai tanggal 10 September. Kalau tidak ada perubahan, dengan koneksi teman-teman lainnya, insya Allah bertumpu di Jakarta, tuturnya. Selain itu, API juga menyatakan sikap perihal kenaikan harga BBM bersubsidi. Pernyataan sikap dalam resolusi Bandung untuk menyelamatkan Indonesia berbunyi, kami segenap komponen bangsa yang tergabung dalam API merasa terpanggil untuk kembali bergerak menyikapi kebijakan pemerintah yang sangat tidak pro rakyat. Keputusan pemerintah menaikkan harga BBM dan memaksa sebagian besar rakyat untuk mengalihkan penggunaan Pertalite ke Pertamax merupakan kebijakan oligarki yang sangat mencekik dan semakin menyengsarakan rakyat. Kemudian API juga menyampaikan 3 resolusi Bandung, yaitu mendesak pemerintah agar menarik dan atau membatalkan kenaikan harga BBM. Kedua, mendesak DPR RI agar segera mengingatkan pemerintah agar membatalkan kebijakan yang semakin menekan dan menyengsarakan rakyat. Terakhir, API menyerukan kepada komponen bangsa, mahasiswa, pelajar, santri, akademisi, aktivis, buruh, petani, nelayan, emak-emak untuk bersama-sama melakukan aksi nasional serentak dalam rangka menyelamatkan Indonesia dari pemerintah yang tidak pro rakyat. Oleh Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih. Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Dan jiwamu, jika tidak kau sibukkan di dalam kebenaran, maka ia akan menyibukkanmu dalam kebatilan. Imam Syafi'i. Kita terus dihadapkan pada sebuah rekayasa ekonomi politik oligarki yang ugal-ugalan. Negara bukan hanya menjauh dari cita-cita dan tujuan negara, tetapi sudah mengarah ke arah kehancurannya. Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM dari Pertalite, solar, dan Pertamax mulai 1-3 September 2022 merupakan kebijakan yang tidak bijak. Bahkan dapat dikatakan kebijakan yang membajak hak rakyat. Bahwa kebijakan baru ini menunjukkan secara nyata bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah rezim yang mengarah ke rezim tirani tidak pro rakyat, tidak peduli terhadap rakyat, dan abai terhadap amanat penderitaan rakyat. Kehidupan rakyat yang makin sulit, terjepit, dan susah hanya sekedar mencari makan. Terus dihadapkan pada pilihan umum, pilihan hidup atau mati. Kekuasaan telah dijalankan atas kehendak dan nafsu atas kendali oligarki. Semua aspirasi rakyat sebagai pemilik kedaulatan sudah kering dan lenyap dari pikiran pemimpin yang songong. Pemerintah dilembagakan di antara manusia, memperoleh kekuasaan mereka yang adil dari persetujuan yang diperintah. Bahwa setiap kali bentuk pemerintah apapun merusak tujuan-tujuan ini adalah hak rakyat untuk mengubah atau menghapusnya, dan untuk membentuk pemerintah baru meletakkan fondasinya di atas prinsip-prinsip tersebut dan mengatur kekuatannya dalam bentuk sedemikian rupa, karena bagi mereka tampaknya paling mungkin mempengaruhi keselamatan dan kebahagiaan mereka. Seorang pangeran yang karakternya ditandai